Pak Awi, mau enggak saya kasih? Dikasih oleh bank 3 triliun. Pasti Bapak mau. Tapi sudah cacat. Enggak bisa goyang, enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar, stroke. Enggak ada gunanya toh. Maka kita bersyukur. Kita syukurnya caranya apa? Doakan beliau sehat walafiat. Karena biar banyak duit kalau sudah tidak sehat walafiat, enggak ada gunanya. Banyak orang banyak duitnya, miliaran duitnya. Tapi apa? Allah sudah kasih penyakit. Dilarang makan daging. Dilarang makan garam. Dilarang makan nasi. Dilarang makan gula. Dilarang makan berlemak. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus. Duit 7 miliar, ubi rebus saja bisa dia makan. Maka kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Allahu Akbar. Yang kedua, di tempat ini luar biasa Pak. Mempertemukan bangsa Indonesia. Ini yang disebut pertemuan bangsa Indonesia. Pak Awi dan keluarga Tionghoa. Pak Bupati Banyu Asin. Wakil Bupati Jowo. Piye kabare? Api-api. Nji. Iya kan? Pak Dandim, Pak Danrem, lain lagi. Yang ceramah, Bugis. Yang hadir di tempat ini Bapak lihat. Ada tentara, ada polisi, ada ulama, ada politisi, ada dai, ada tukang tipu. Iya toh? Kita bersatu untuk apa? Kebaikan, mempertemukan kita. Kebaikannya siapa? Kebaikannya Pak Awi. Coba lihat tamu-tamu kita. Allahu Akbar. Ada yang dari jauh-jauh. Ada yang dari dekat. Ada orang kaya. Ada bank. Ini orang perbankan ini. Banyak semua uangnya ini Pak. Tapi bukan uangnya. Uangnya nasabah. Kata Pak Awi tadi. Pak Ustadz, ini ada juragan pemilik bank. Pengelola bank. Saya tidak bisa bekerja kalau tidak ada mereka yang kasih saya kredit. Dan saya bilang juga, bapak-bapak yang ada di bank, tidak mungkin bapak bisa eksis kalau tidak ada Pak Awi simpan uangnya. Maka inilah namanya persaudaraan. Inilah pentingnya persatuan. Inilah pentingnya ukhuwah. Pak Bupati bisa sampai di sini, bukan karena beliau jalan kaki. Pak Dandim bisa sampai di sini. Bapak polisi bisa sampai sini. Saya bisa sampai di sini pakai mobil. Dan Bapak tahu itu mobil, ada bannya. Iya kan? Ada setirnya, ada remnya, ada sopirnya, ada atapnya, ada bensinnya. Kenapa mobilnya Pak Awi bisa sampai di sini? Karena komponen-komponen mobil itu bekerja sama. Itulah persaudaraan. Kita di Banyu Asin ini secara khusus, Indonesia secara umum adalah mobil. Yang komponennya ada ban, ada rem. Mereka tidak boleh merasa lebih hebat dari yang lain. Kapan persatuan rusak, koyak persatuan, rusak persatuan kita. Kalau ada yang merasa lebih hebat dari yang lain. Ban bilang begini, saya paling jago di mobil ini. Kalau tidak ada ban, tidak bisa jalan ini mobil. Saya lewat tadi di kebun karetnya Pak Awi. Saya bilang Allahu Akbar. Subhanallah, untung Allah ciptakan namanya karet. Bagaimana seandainya tidak ada karet Pak? Bayangkan naik mobil pakai besi bannya Pak. Iya toh? Hah? Ada ban. Ban tidak boleh merasa sombong. Saya bisa jalan mobil ini karena ada ban. Tersinggung bensin. Kok kira kok bisa jalan kalau tidak ada bensin? Marah rem. Kok kira cuma kau yang jago? Bapak mau naik mobil. Mercy. Tapi tidak ada remnya. Itulah persaudaraan. Boleh kita apa saja kerja. Tapi tujuannya apa? Memajukan kebersamaan kita. Ada jadi tentara. Ada jadi polisi. Ada jadi pegawai. Ada menjadi manajer. Ada menjadi owner. Ada jadi ustadz. Ada jadi buruh. Ada jadi security. Tidak boleh merasa lebih hebat dari yang lain. Dasat Latif. Bapak pikir saya hebat? Bukan. Saya bisa eksis sampai seperti ini. Bukan karena saya jago. Tapi apa? Karena ada penonton.
Bayangkan saya ceramah 2 jam di sini berapi-api. Tidak ada penonton. Lewat Pak Awi, sudah lama sakit itu Ustaz. Iya toh? Iya. Dan bapak-bapak bisa dengar di sini duduk dengan tenang. Apa karena bapak hebat? Tidak, karena ada yang bapak dengar. Itulah pentingnya persaudaraan. Dan ketika berbicara persaudaraan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Cuma yang biasanya membuat kita cerai-berai, satu, pilkada. Saudaraku warga Banyu Asin, silahkan kau pilih calon bupati sesuai keinginanmu, sesuai yang kamu anggap baik, tapi jangan kau mau dibodoh-bodohi sampai berpecah belah. Apalagi janji-janji politik kau mau berpecah belah. Wah, beleng-beleng. Coba lihat itu politisi kalau mau dipilih, Allah Karim. Bagi-bagi kartu nama. Sama-sama kita orang Bugis. Nih kartu namaku. Ada masalahmu pilih saya. 24 jam saya bantu kau. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Coba lihat. Ya. Maka jangan berpecah belah gara-gara pilkada. Pilkada ini sekali setahun. Kalian calon bupati, kalian calon wakil bupati, calon anggota DPR, silahkan kau maju. Itu hakmu dan dijamin oleh konstitusi. Tapi jangan kau buat masyarakatmu berpecah belah. Apa yang ingin dicapai menjadi bupati tapi rakyat kita rusuh. Apa yang ingin kita meraih menjadi gubernur tapi rakyat kita berpecah belah. Tidak ada gunanya. Maka jadikan tempat ini sebagai contoh. Contoh dalam memelihara persatuan. Alhamdulillah. Segala macam bangsa suku ada di sini. Tapi kita bersatu untuk apa? Menyatukan kebaikan. Apa kebaikan itu? Pembangunan perusahaan di tempat ini. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketiga, bagaimana cara bersyukur? Kalau kita orang Islam, cara bersyukurnya yang pertama disebut bertasyakur. Nih, tasyakuran. Tapi bagaimana operasionalnya? Bagaimana cara bertasyakurnya? Yang pertama kalau kita muslim, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil. Itu yang kita ucapkan. Tapi ucapkannya dengan kalimat yang penuh, kalimat yang benar, ikhlas. Kadangkala kita mengucapkannya tidak penuh cara pengucapannya. Tidak ikhlas. Mengucapkan hamdalah tapi kayak makan pisang goreng panas. Ada kan orang biasa bersikir di masjid. Cepat, tidak jelas apa dia bilang. Kayak makan pisang goreng panas Pak. Biasa saya heran. Sama-sama subhanallah dibaca. Sama-sama 33. Saya baru 11 dia sudah sampai. Dia bilang saya cumna. Perbaiki. Jadi tidak berbekas. Maka kalau bersyukur yang pertama ucapkan dari lisanmu. Namanya syukur bilisan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, agama menganjurkan sujud syukur. Maka saya menganjurkan kepada saudara-saudaraku yang bekerja di 2 perusahaan ini. Kalau kalian bersyukur dengan kehadiran perusahaan ini, selesai sholat maghrib, luangkan waktumu, sujud syukur, ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya tasyakur. Yang kedua, setelah bertasyakur, bertafakkur. Apa itu tafakkur? Evaluasi diri. Apa itu evaluasi diri? Menimbang-nimbang. Pak Awi, Allah kasih rezeki begini. Maka dia pikir, Alhamdulillah, Allah kasih kita rezeki seperti ini. Maka yang pertama dilakukan, mengucapkan segala puji bagi Tuhan. Yang kedua, maka kita bertafakkur. Tafakkur itu evaluasi. Maka Pak Awi kasih rezeki ini, cara bersyukurnya evaluasi. Evaluasi maksudnya apa? Sudah seberapa banyak nikmat Allah berikan kepadaku dan untuk orang lain nikmati. Saudaraku yang bekerja di tempat ini, bersyukur kepada Allah karena ada pengusaha yang mau buka perusahaan seperti ini. Sehingga tadi kata Bupati betul, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan.
Nah, sebagai rakyat yang bekerja, saudaraku yang bekerja, dan ownernya tidak melihat suku dan agama kita, maka kita bantu perusahaan ini. Bagaimana cara membantu perusahaan ini? Bekerjalah dengan baik, jangan kau teror. Sedikit-sedikit tutup jalan. Kalau tutup jalan, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Dasar Latif? Tidak, saya tinggal di Sulawesi. Siapa yang rugi? Masyarakat di sini. Maka kalau ada masalah, datang baik-baik, bicarakan. Bicarakan dengan cara apa? Secara santun. Prinsip saya, ini bapak-bapak peganglah prinsip saya soal rezeki. Kalau ada orang kaya di tempat itu, jangan kau musuhi. Kalau ada orang kaya di tempat itu, jangan kau ganggu. Jangan kau fitnah. Gimana caranya? Orang kaya itu ibarat sungai. Kalau ada sungai di situ, jangan kau tutup, jangan kau cemari, kau kasih racun. Tapi bagaimana caranya? Kau buka faridlah dekat sungai itu. Mudah-mudahan sungai besar itu mengalir ke faridmu juga. Caranya apa? Bersyukur dengan cara apa? Bekerja yang baik. Tapi dengan catatan, perusahaan juga bekerja, jangan lupa bagi-bagi rezeki. Caranya apa? Alhamdulillah tiap tahun kalau karyawan kita banyak muslim, umroh. Siapa yang kerjanya bagus, disiplin, dia bagus kerjanya, dia bagus prestasinya, baik dia, maka kasih hadiah umroh. Kalian juga kalau pergi umroh, jangan lupakan yang umrohkan kalian. Doakan dia. Doakan supaya apa? Perusahaan maju. Perusahaan maju, kita dapat tetes-tetesnya. Tapi kalau kita ganggu terus, perusahaan gulung tikar, siapa yang kehilangan lapangan kerja? Siapa yang kehilangan lapangan kerja? Ya masyarakat kita di sini. Maka bersyukur dengan cara apa? Evaluasi diri. Yang keempat, doa. Ini acara kita doa. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Ibu-ibu, ibu, mau ndak saya ajarkan doa punya anak yang soleh dan soleha? Mau? Coba ikut bareng-bareng. Doa anak soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rasaktana wa qina beleng-beleng. Doa makan itu. Inilah kalau kita hanya bahasa Arab tidak tahu artinya. Maka boleh berdoa pakai bahasa apa saja. Mau bahasa Bugis boleh. Bahasa Melayu boleh. Bahasa Jawa silahkan. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Daripada bapak bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Kata malaikat apa? Maksudnya ini bapak. Dia minta supaya kasih anak soleh dan soleha, ternyata doa yang dia baca doa minta hujan. Bingung. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Silakan. Doakan apa? Doakan perusahaan ini. Doakan perusahaan ini supaya apa? Lancar rezekinya, terhindar dari mahara bahaya, dan awet perusahaan ini. Karena kalau perusahaan ini besar, perusahaan ini baik, maka kita juga dapat kebaikannya. Berdoa. Ada masalah dalam rumah tangga, berdoa. Ibu-ibu, ada enggak rumah tangga yang tidak ada masalahnya? Ada? Jangan pikir Pak Awi yang kaya ini enggak ada masalah dalam rumah tangganya. Bohong kalau dibilang enggak ada. Bohong. Jangankan Pak Awi, jangankan Pak Bupati, jangankan Pak Dandim, Dasat Latif. Bapak pikir tidak ada masalah dalam rumah tangga saya, Pak? Oh, banyak. Apa masalah saya sekarang, Pak? Banyak janda-janda curhat. Allahu Akbar, ngeri, Pak. Oh ya Ustadz, adakah doa-doa penenang jiwa? Baru saja meninggal suami saya kasihlah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama mulai kirim stiker aneh-aneh. Lupi-lupi. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah dalam rumah tangga. Ada orang, bapak pikir kalau istri cantik bukan masalah.
Istri cantik digoda orang. Masalah. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri dihina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung dia bilang, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya lagi mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah dalam rumah tangga. Maka ketika ada masalah dalam rumah tanggamu, doa. Bukan curhat. Ini ibu-ibu sekarang gampang sekali curhat. Doanya di mana? Doanya di Facebook. Doanya di IG. Ya Allah lindungilah suamiku. Sibuknya tuh Tuhan mau baca statusmu. Maka berdoa selesai sholat. Minta kepada Allah. Suami tidak setia. Minta perlindungan kepada Allah. Tidak usah kau periksa terus HP-nya. Periksa HP. Ibu yakin satu saja HP-nya? Saya aja 3 HP saya. 1 dibawa rumah, 2 dibawa jok mobil. Kenapa? Repot juga Pak kalau istri selalu periksa HP. Maka daripada kau setengah mati periksa HP-nya suamimu, mending kau minta pertolongan kepada Allah. Kalau Allah yang tolong kamu, kecil buat mengamankan suamimu. Minta tolong kepada Allah. Berdoa. Ada bapak-bapak, istrinya cerewet. Ibu-ibu. Yang suka maki-maki suami. Yang suka cerewet. Hati-hati. 3 hari yang lalu ibu lihat viral di Medan. Yang dimutilasi istrinya. Sudah dimutilasi mau disop. Begitu ditanya kenapa? Capek saya istri saya suka ngomel Ustaz. Hati-hati. Hati-hati Bu. Bu. Maka kalau suamimu macam-macam, jangan cerewet, doakan. Ya, doakan saja. Bapak-bapak juga kalau suami istri cerewet, ada rumusnya. Ya. Kenapa ini penting kita bahas? Perusahaan ini tidak mungkin maju kalau rumah tangga pegawainya ribut. Kedamaian dalam rumah tangga awal berhasilnya perusahaan. Maka perusahaan mesti ada selalu tausiah dakwah-dakwah supaya suami istri rukun. Kalau suami istri rukun, insya Allah dia bekerja dengan tenang. Kalau dia bekerja dengan tenang, produktivitas perusahaan naik. Kalau produktivitas naik, perusahaan untung. Kalau perusahaan untung, maka kita bagi-bagi bareng-bareng. Yang jadi masalah kadang-kala dalam rumah tangga, suami istri bertengkar terus. Bertengkar, hamil lagi. Ada begitu Ibu? Ada? Nah Ibu bayangkan diri sendirilah. Nah begitu ada masalah dalam rumah tangga, pertama berdoa. Minta pertolongan kepada Allah. Dan berdoa itu selalu saya ulang-ulang. Jangan, tidak mesti bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Bugis. Doa itu curhat. Doa itu sampaikan keluhan kepada Allah. Saya sudah berdoa Ustadz, tapi kok masalah saya tidak selesai. Saya sudah berdoa, kok Allah tidak kasih apa yang saya mau. Berapa lama kau berdoa dek? Baru 2 minggu Ustadz. Tahu? Nabi Adam berdoa supaya dipertemukan Siti Hawa setelah diusir dari surga. Berapa lama baru Allah kabulkan? 200 tahun. Ketemunya di Padang Arafah, Jabal Rahmah. 200 tahun baru Allah kabulkan. Nabi Musa alaihissalam minta, ya Allah hindarkan Bani Israel. Selamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Berapa lama baru Allah kabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Zakaria minta anak. Ya Allah berikan saya keturunan. Usia 21 tahun mulai minta. Kapan Allah kabulkan? Pada saat usianya 80 tahun. Nabi Muhammad minta supaya kiblat dikembalikan ke Mekah. Dari Palestina kembali ke Mekah. Berapa lama baru Allah kabulkan? 17 bulan. Itu para nabi dan rasul. Utusan Allah. Tidak suka ganggu orang. Doanya puluhan tahun baru dikabulkan. Bapak berdoa. Doa pagi mau dikasih malam. Padahal itu kan tipu. Maka berdoa perlu ada kesabaran. Berdoa perlu ada ketelatenan. Dan kalaupun sudah sabar lama, ternyata apa yang kita minta tidak dikabulkan, percaya berarti ada yang baik buat kita.
sudah sosialisasi, sudah pasang baleho, sudah jual tanah, mudah-mudahan bisa jadi anggota DPR. Ternyata tidak terpilih, hakul yakin anggota DPR bukan terbaik buatmu. Saya tamat SMA daftar tentara. Mau jadi akabri penerbang. Ternyata tidak lulus Pak. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus Pak. Waktu itu polisi. Dia sekarang pangkatnya sudah 2 bunga. Reserse. Pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz. Pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai. Mulai baret hitam sampai baret merah. Kucaramai kau semua. Kasihan terbaik. Allahu Akbar. Maka jangan pernah sangka buruk. Gagal tentara, saya daftar lagi. Saya daftar dokter. Ternyata saya waktu itu sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa kalau lulus 7 hari. Ibu bapak saya doakan saya. Saya ikut bimbingan tes. Begitu ada pengumuman, tidak ada nama saya. Saya berdoa, ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya jadi dokter? Ternyata saya dapat jawabannya. Karena waktu itu saya lulus di Sospol. Begitu pulang kuliah, terjadi tabrakan. Jalan Al-Ghazali. Jalan Perintis Kemerdekaan, depannya Universitas Al-Ghazali. Sekarang Universitas Islam Makassar. Berceceran darah di aspal. Yang tabrakan Pak. Berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada saya, Das'at, bagaimana kau mau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus dokter, dia tugas di Kepulauan Aru. Sebelum Covid, mau remalan, saya telepon. Dok, kau pulang lebaran? Tidak. Kenapa? Ustaz, mahal tiket. Kalau mau pulang Ustaz, minimal 40 juta satu keluarga. Oleh-oleh dan tiket. Dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustadz. Tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Maka ketika kau sudah berdoa, sudah bangun perusahaan begini, apa yang kamu mau ternyata tidak tercapai, sangka baik kepada Allah. Berarti ada sesuatu yang kebaikan Allah siapkan yang lebih bagus dari sekarang. Bersangka baik. Sangka baiklah. Jangan pernah sangka buruk. Kalau sangka buruk, apa yang ingin dicapai? Maka anggota DPR, bupati, sudah sosialisasi, sudah bangun. Ternyata periode kedua, tidak terpilih. Berarti Allah suka ada yang terbaik buat Bapak. Ini kata Pak Bupati tadi, jangan lupa, kacang, lupa kulitnya. Kalau ini karena kulit lupa kacang. Ya. Sangka baik kalau besok-besok Pak Bupati dan Wakil Bupati tidak tercapai yang kita mau. Sangka baik. Demi Allah, tidak ada kebaikan yang kita dapat dalam sangka buruk. Jangankan organisasi perusahaan seperti ini. Jangankan sebuah orang bupati. Dalam rumah tangga saja tidak bakal ada kebahagiaan kalau sangka buruk. Coba Ibu. Kalau sangka baik, tenang perasaan. Telepon suami tidak dijawab. Oh, suamiku lagi meeting. Telepon lagi sore tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat duhur. Telepon lagi sore tidak dijawab-jawab. Oh, berarti dia lupa handphonenya ini di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Enak perasaan, sangka baik. Orang yang sangka buruk tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Pernah dengar cerita Ibu, orang sangka buruk. Suami istri 6 tahun menikah tidak dapat anak. Di tahun ke-7 istrinya pergi tes, pergi coba ke lab. Oh ternyata kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang dia. Dia teleponlah suaminya, Bang, saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah. Tapi jangan kau cerita-cerita ya Bu, nanti tidak jadi, malu lagi kita. Baik, ini rahasia berdua.
Selang beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata istrinya, waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kata istrinya, kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kaget. Kenapa dia bisa tahu saya terlambat 2 bulan ini? Langsung sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi ini Masin yang sampaikan. Pasti ini yang cerita. Datang suaminya capek di kantor, di mobil, macet. Baru assalamualaikum. Assalamualaikum sayang. Apa sayang? Tukang bohong memang kamu. Apalagi sayang. Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang kasih tahu. Suaminya bilang, bukan demi Allah, bukan saya. Kenapa dia tahu? Datang lagi nih suaminya ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, ini ada catatannya Pak. Untuk apa kau catat-catat? Hapus itu. Ya boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, istriku pakai apa di rumah? Terpaksa pakai lilin Pak. Inilah bahayanya sangka buruk. Maka tidak ada baiknya sangka buruk. Perusahaan ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kerja di sini, kalau kalian mau sukses dan bahagia, hilangkan sangka buruk dalam bekerja. Tiba-tiba kok tidak ada bonus tahun. Sangka baik. Oh, berarti perusahaan kita lagi ada masalah. Kenapa tidak disampaikan? Kalau disampaikan hilang trust, kepercayaan. Kalau hilang kepercayaan, maka tidak ada lagi yang orang mau kasih kita pinjaman. Sangka baik. Kalau pegawai-pegawainya di sini sangka baik, insya Allah Allah turunkan keberkahan di tempat ini. Tapi kalau banyak yang sangka buruk, apalagi tukang gosip, perusahaan seperti ini juga bisa cepat rusak kalau banyak tukang gosip. Ibu-ibu ini terutamanya. Hilangkan sangka buruk, berhentilah bergibah, insya Allah Allah bukakan keberkahan dalam perusahaan ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Dan pada akhirnya bersyukur itu salah satu yang paling baik adalah memuliakan orang tua. Di tempat ini contoh yang sangat baik, kita bisa lihat bagaimana Pak Awi ikut menghadirkan orang tua beliau. Bahkan orang tua beliau diminta ke atas ikut membagi-bagi rezeki. Saudaraku, cerita mati kau bisa bahagia kalau kau tidak bahagiakan orang tuamu. Ibu-ibu, istri-istri yang ada di sini, kalau kalian mau rumah tanggamu bahagia dan rezekimu baik, muliakan orang tuamu. Termasuk mertua. Kadangkala ibu-ibu itu kalau dia marah, dia bilang begini sama yang suaminya. Apa? Ibumu terus. Kawin kau itu sama ibumu. Biasa ibu bilang begitu toh? Bu, ibu. Dengar baik-baik. Nabi pernah ditanya. Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya taati? Nabi berkata, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Bapak salah paham lagi nih. 3 ibu. Kan saya bilang ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Saya tidak bilang 3 istri. 3 kali ibu. Kenapa disebut sampai 3 kali? Kenapa tidak 4 kali? Oh, ternyata setelah dipelajari ada 3 penderitaan ibu yang seperkasa apapun bapak-bapak tidak akan pernah mampu memikulnya. Apa itu? 1, hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Enanda. Ada berapa lama ibu? 9 bulan. Selama ibu hamil pernah tengkurap? Pernah? Tidurnya gaya pasrah Pak. Coba itu istri. 9 bulan mampu tidak tengkurap. Bapak 1 bulan aja tidak tengkurap Pak, pusing. Allahu Akbar. Perempuan 9 bulan. Paling kalau kita laki-laki kan ngidam. Ngidam aja menderitanya. Sampai tanya saya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Dia bilang, nanti dia bisa tidur Ustaz kalau dilihat saya di atas lemari.
Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah ada di atas lemari dia, Pak. Saya bilang, jangan dikerjai kau istrimu, berhenti kau, tidak ada itu. Yang kedua, kenapa disebut 3 kali? Yang kedua, penderitaan perempuan apa? Melahirkan. Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada. Mentang-mentang istri orang kaya pengusaha, istrinya Pak Awi, senyum kalau melahirkan. Keluar kau nak. Enggak. Ayo nak, cuk. Tidak. Iya toh? Iya. Bapak-bapak paling saja stres kalau istri mau melahirkan. Tapi masih sempat merokok. Yang ketiga, menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. Begitu deh. Begitu digigit, ibu tinju anakmu. Kau gigit saya, kurang ajar ini. Enggak, dibujuknya. Aduh lepas kau nak. Siang anaknya, malam bapaknya. Iya toh Pak Bupati? Ya, makanya disebut ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Maka saya tanya ibu-ibu nih, yang selalu bilang, pilih kau, mamamu atau saya istrimu. Tanya ini, tolong dijawab ibu-ibu. Ibu-ibu, ibu, siapa yang mengandung suamimu? Ibunya. Siapa yang lahirkan suamimu? Ibunya. Siapa menyusui suamimu waktu kecil? Siapa? Bukan sekarang. Siapa ibu? Ibunya. Nah sekarang saya tanya, jawab dengan jujur. Siapa yang terima gajinya suamimu? Jawab ini. Makanya jangan suka ngomel. Demi Allah, rumah tangga yang tidak menghargai mertuanya, rumah tangga yang tidak menghargai orang tuanya, tidak akan berkah penghasilanmu. Duitmu banyak, tapi anakmu narkoba. Duitmu banyak, tapi tidak ada bisa kau makan. Temanmu banyak, tapi dia hanya nguras kamu. Kalau kau durhaka sama orang tuamu. Karena jelas dalam Quran, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tuamu. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tuamu. Maka kalau datang suami orang tua, datang mertuamu, servis dia dengan baik-baik. Jangan kau baru duduk, Pak, kapan datang? Belum lama duduk, kapan pulang? Mertuanya hipertensi, kasih ikan telur asin. Sudah itu kasih lagi ikan asin. Kata tuh mertuanya, asin semua, nah kau tahu saya nak hipertensi. Saya pulang, dalam hatinya, pulang kau cepat. Kalau ada istri model begini, Pak, saya ajari bapak-bapak nih. Kalau ada istrimu model begini, tidak hargai mertuamu, jangan kau cerai, janda dia. Gimana caranya? Tambah jadi 2. Biar dia tahu rasa. Tapi kalau saya lihat ini model-model suami takut sama istrinya ini, Pak. Hei Pak, ada di sini takut sama istrinya? Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz, kenapa kalau dia ngamuk? Dia pecahkan piring, bantu pecahkan piring. Dia hancurkan lemari, tidak apa-apa, tidak ada dia pakai. Piring, gelas, boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Nah itulah yang takut sama istrinya. Kalau Ustaz Das'ad takut sama istri, tidak Pak. Cuma istriku yang lebih berani. Maka ibu bapak bersyukur kepada Allah. Perusahaan mau maju, rumah tangga yang mau bahagia, muliakan orang tuamu. Ananda Riko tadi saya bilang, anaknya Pak Awi. Dek, kau lihat itu bapakmu. Sekolahnya pas-pasan. Tidak tinggi sekolahnya. Tapi cara hidupnya yang baik. Cara hidup itu satu di antara yang baik adalah muliakan orang tuamu. Biar kau sekolah tinggi-tinggi, tapi kau tidak tahu menghormati orang tuamu, tidak ada gunanya. Maka kebahagiaan di dunia hasanah, satu di antara komponennya adalah punya anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, bu, kalau ibu meninggal besok siapa doakan bu? Suami, kawin lagi. Pak Wi, ada kawan saya di Makassar, pengusaha, sama-sama saya naik haji.
Meninggal istrinya Pak, sampai bengkak matanya nangis. Saya bilang barusan saya dapat suami begini. Biasanya kan nangis saja Pak, tapi sebentar. Ini nangis Pak sampai bengkak matanya. Ustaz, rasanya tidak bisa lagi kulanjutkan hidupku ini Ustaz. Ini istriku luar biasa, petarung dia Ustaz. Hebat juga ini Bapak. Belum 6 bulan, saya pergi jogging di Karebosi Pak. Saya ketemu itu Pak Haji. Ada perempuan di sampingnya. Muda, masih muda, putih, panjang rambutnya. Saya tanya Pak Haji, siapa itu? Yang baru Pak Ustaz. Maka ibu-ibu, Bu, jadikan anak kita soleh dan soleha. Kepada anak-anaknya Pak Awi, bersyukur kepada Allah. Allah lahirkan dan takdirkan kamu keluar dari perut istrinya Pak Awi. Kalau tidak, belum tentu kau bisa mendapat perusahaan besar seperti ini. Maka cara bersyukurnya, muliakan orang tuamu. Berapa banyak kasihan anak, setengah mati. Makan susah, dapat pakaian susah, mau sekolah susah. Alhamdulillah, adindaku anak Pak Awi. Alhamdulillah, Allah takdirkan kamu lahir dari perut istrinya Pak Awi yang baik. Sehingga kamu bisa mendapati insya Allah perusahaan waris seperti ini. Gimana caranya? Muliakan orang tuamu. Kamu belum bisa kasih mobil orang tuamu, belum bisa kamu kasih perusahaan orang tuamu, caranya apa? Jangan kau pernah kasih dengar di telinganya tentang hal-hal yang dia tidak suka. Begitulah cara memuliakan orang tua. Belum bisa kasih Mercedes ibu, belum bisa kasih orang tua apartemen di Singapura. Bagaimana caranya memuliakan orang tuamu? Jangan kau perdengarkan berita yang tidak enak di telinganya. Insya Allah, kalau kau menjadi anak yang soleh dan soleha, gampang bagi Allah berikan kamu dunia. Dunia ini milik Allah. Kalau Allah sudah ridha kepadamu, maka gampang bagi Allah untuk memberikanmu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Ayat ini telah diterjemahkan dengan baik oleh Pak Awi. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, jangan kau berkata ah kepadanya. Jangan pernah kau meneteskan air matanya supaya Allah ridha kepadamu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran di tempat kita ini menjadi bekal yang paling konkret. Mari jaga kerukunan kita dalam berumah tangga. Muliakan orang tua kita. Insya Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Apabila penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak usah negeri dulu kita ini. Di perusahaan ini kata Allah, beriman dan bertakwa, maka aku akan turunkan kata Allah, keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Meskipun saya orang Bugis, untuk menghargai komunitas orang Banyu Asin, Bugis itu tidak tahu pantun Pak. Makanya di tanah Bugis itu tidak pernah kita dengar budaya pantun. Kalau orang Melayu, dia suka ada gadis di situ. Aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah layak untuk dipanen. Kalau orang Bugis tidak Pak. Dia langsung, sudah besar anakmu ya, kasih menikah dengan anakku. Ini orang Bugis gitu Pak. Makanya tidak ada pantun Pak. Ya, tapi keromantisan orang Bugis itu bukan dari lisannya, tapi dari perbuatannya. Tidak ada laki-laki Bugis yang suaminya dulu haji baru istrinya. Tidak Pak. Itu menjadi aib buat dia. Siapa dulu? Istrinya dulu. Kalau dia merantau tidak dibawa tuh istrinya dulu. Nanti sudah baik pekerjaannya baru dijemput istrinya. Dan cuma ya itulah orang Bugis. Karena menghormati meskipun saya tidak tahu berpantun, saya mau kasih pantun. Ya. Nah, ibu-ibu bilang cakep. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Oh cantik betul Facebooknya, cantik IG-nya. Begitu ketemu hancur. Burung cendrawasih terbang tinggi. Mencari nafkah di pagi hari. Niat hati berpoligami. Apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi. Mencari nafkah, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani.
Pak.